Shalom pada saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan sekali lagi kita dapat pertemukan dalam ibadah hari ini. Dan saya secara pribadi senang sekali karena diberi peluang ini untuk mengungsikan firman Tuhan kepada kita pagi ini. Nah, untuk memulainya saya ingin membaca petikan ini terlebih dahulu, walaupun ianya baru juga dibaca sebentar tadi, supaya kita lebih paham. Baiklah, sekali lagi saya membacanya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan ciuman yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Pembacaan ini berbicara mengenai doa Paulus yang terakhir bagi jemaat di Tesalonika. Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika seperti ayat 23. Dia berdoa kepada Allah damai sejahtera, yaitu adalah Allah anugerah dan kasih. Dia pencipta kedamaian dan pencinta kerukunan. Dengan perdamaian dan persatuan jemaat Tesalonika yang bersumber dari Allah sebagai penciptanya, maka semua yang didoakannya dapat dikabulkan. Apakah yang Paulus doakan untuk jemaat Tesalonika? Paulus berdoa untuk pengudusan mereka, supaya Allah menguduskan mereka seluruhnya. Selain itu, Paulus berdoa untuk pemeliharaan mereka, supaya mereka terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika dikuduskan sepenuhnya. Oke, saya ulang sekali lagi. Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika dikuduskan sepenuhnya. Apa artinya? Supaya diri kemanusiaan mereka seutuhnya dikuduskan. Itu maksudnya. Sehingga kemanusiaan mereka seutuhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh dapat terpelihara. Demikianlah doa Paulus menurut suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Pagi ini saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar atau untuk merenung dari firman Tuhan tentang rahasia pertumbuhan gereja di dalam surat Tesalonika, atau apakah rahasia pertumbuhan gereja di dalam surat Tesalonika ini. Mari kita kupas. Nah, Paulus sebenarnya menulis suratnya yang pertama bagi jemaat Tesalonika dengan menghimbau untuk terlibat dalam 3 hal yang memajukan dan membuat pertumbuhan gereja secara lokal dan pertumbuhan secara umum. Ada 3 yang kita mau perhatikan. Yang pertama adalah ayat 25. Kuasa doa. Saudara-saudara, doakanlah kami. Ini jelas. Paulus menganjurkan jemaat-jemaat yang dibangunnya untuk berdoa. Siapakah jemaat-jemaat yang dibangunnya? Jemaat-jemaat yang dibangunnya adalah di Tesalonika, jemaat di Roma, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose.
Jadi ini adalah jemaat-jemaat yang dibangunnya, dan dia menganjurkan supaya jemaat-jemaat Tuhan ini berdoa. Saudara dan saudari, nah kalau dia menganjurkan berdoa, artinya kalau kita terapkan anjuran Rasul Paulus ini di dalam konteks kita hari ini, berarti kita juga harus saling mendoakan. Dan sesama kita harus menyatakan kasih persaudaraan dengan doa. Rasul Paulus ini, Rasul yang besar ini, tidak merasa dirinya rendah dalam menyapa jemaatnya, khususnya di Tesalonika, sebagai saudara-saudaranya, atau untuk meminta mereka berdoa bagi dia. Dia terasa malu pun. Hamba-hamba Tuhan juga perlu didoakan oleh jemaatnya. Saya tidak tahu berapa ramai ataupun berapa kerapnya kita menggerakkan jemaat-jemaat kita untuk berdoa kepada pemimpin-pemimpinnya, pastor-pastornya. Karena ini penting. Kita dianjurkan untuk mendoakan pastornya, tahu pemimpin gerejanya. Dan semakin banyak jemaat yang berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka, maka semakin banyak pula kebaikan yang boleh didapati hamba-hamba Tuhan dari Allah. Dan semakin besarlah manfaat yang boleh diterima jemaat dari pelayanan mereka. Nah, kenapa hal ini boleh terjadi? Karena hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat hidup di dalam kuasa doa. Artinya hidup dalam kuasa doa. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Ada doa syafaat di sana. Mungkin juga ada sana puasa dan doa. Dan ini merupakan rahasia yang menyumbang kepada pertumbuhan gereja, baik dari segi kuantiti maupun quality. Dan di dalam ayat 26 yang saya ingin fungsikan adalah kuasa persekutuan. Di dalam ayat 26, sampaikanlah salam kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Saudara dan saudara yang sekasih dalam Tuhan, persekutuan gereja di Tesalonika ditandai dengan sikap kekeluargaan mereka. Demikianlah Rasul Paulus mengirimkan salam persahabatan dari dirinya, juga Silwanus dan Timotius, dan ingin supaya jemaat Tesalonika meneruskan salam mereka satu kepada yang lain. Matius pasal 12 ayat 50 bahwa gereja adalah keluarga Allah. Okay. Dan Yohanes pasal 15 ayat 12, Tuhan Yesus menganjurkan kita untuk saling mengasihi. Di dalam poin yang kedua ini, hidup dalam persekutuan, artinya digalakkan untuk saling melayani satu dengan lain. Okay. Tidak ada diskriminasi, tapi saling melayani. Tidak ada rasisme di dalam gereja. Baik Cina, Kadazan boleh saling melayani satu sama lain. Saling mengasihi dan sama-sama melayani. Itu maksudnya. Dan kalau kita melakukannya itu, kita adalah gereja Tuhan yang melakukan kehendaknya. Demikianlah Rasul Paulus ingin supaya mereka menunjukkan kasih dan perasaan mereka satu terhadap yang lain dengan ciuman kudus. Ini di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 14. Menurut King James Version, dia menggunakan istilah cium kasih. Tapi di sini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20 mana ini? 26 dikatakan ciuman kudus. Apa artinya? Menggunakan itu ciuman kudus
untuk sebenarnya menunjukkan betapa mereka harus berhati-hati supaya jangan ada kecemaran menjalankan adat kebiasaan ini yang biasa dilakukan pada waktu itu. Jangan seperti, ataupun jangan sampai ciuman itu seperti ciuman pengkhianatan Yudas. Tetapi juga jangan sampai seperti ciuman berahi perempuan sundal. Amsal pasal 7 ayat 13. Jadi itu sebabnya Paulus menggunakan istilah itu, cium kudus, memperingatkan kepada jemaat supaya bila mereka melakukannya, pastikan jangan ada yang kecemarannya. Karena itu menjadi satu katakan budaya yang harus dilakukan sesama sendiri. Yang ketiga adalah ayat 27. Di dalam ayat 27 berbicara tentang firman Tuhan. Jadi poin yang ketiga ini yang merupakan rahasia pertumbuhan ini ialah apabila jemaat Tuhan hidup di dalam kuasa firman Allah. Dan lihat di dalam jemaat Tesalonika dianjurkan untuk menelaah surat Rasul Paulus yang adalah firman yang diilham oleh Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18, gereja lahir karena firman Allah. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 44, gereja bertumbuh karena firman Allah. Dan Efesus pasal 5 ayat 26, gereja menjadi suci dan sempurna karena firman Allah. Jadi sangat penting jemaat dianjurkan, digerakkan untuk menelah firman Tuhan. Dengan kata yang lain, harus hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Perintah Paulus ini yang sungguh-sungguh supaya surat ini dibacakan. Ini bukan hanya nasihat, melainkan juga kehendak dari Tuhan. Surat ini harus dibacakan kepada semua saudara yang kudus. Orang awam bukan hanya diperbolehkan membaca kitab suci dan tidak boleh dilarang oleh siapapun, tetapi juga itu merupakan kewajiban mereka yang tidak boleh dikesampingkan dan mereka harus didorong untuk melakukannya. Nah, supaya ini tercapai, sabda-sabda suci ini tidak boleh dibiarkan tersembunyi dalam bahasa yang tidak dikenal, tapi harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa sehari-hari, supaya semua orang yang memang berkepentingan untuk mengenal kitab suci boleh membacanya dan mengenalnya dengan baik. Saudara dan saudari, pada waktu dulu, pembacaan kitab Taurat di depan umum merupakan salah satu bagian dari ibadah Sabat di kalangan orang Yahudi di tempat ibadah mereka. Demikian pula halnya kitab suci, Alkitab ini maksud saya, harus dibacakan di depan kumpulan jemaat Kristen. Saya ingin bersaksi bagaimana ibu saya dapat membaca Alkitab dengan baiknya dan menghafal setiap ayat-ayat firman Tuhan. Saya amat kagum dengan ibu saya yang meskipun buta huruf karena tidak belajar di sekolah pada masa mudanya, namun ibu saya boleh menghafal ayat-ayat Alkitab, baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini disebabkan karena ayah saya setia membaca dan merenung firman Tuhan setiap pagi. Dia boleh membaca, ayah saya boleh membaca. Ibu saya tidak boleh membaca, dia hanya dengar. Pendengarannya baik. Apa yang dibuat oleh ayah saya? Ayah saya membaca firman Tuhan dengan suara kedengaran supaya mama saya boleh dengar. Dan menghafal setiap ayat dalam pasal yang dibaca.
Ibu saya belajar firman Tuhan, bahwa sungguh-sungguh setiap pagi selepas bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Begitulah kesetiaannya menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh ayah saya. Kesudahannya luar biasa. Pada suatu hari, ibu saya yang buta huruf ini diminta membaca satu petikan daripada Alkitab di dalam persekutuan kaum wanita. Bayangkan saudara-saudara sekalian, tanpa Alkitab yang dipegang di tangannya, namun dia dapat menyebut setiap ayat-ayat dengan tepat menurut petikan yang diberikan kepadanya ketika itu. Berganjak dari saat itu, maka ramailah orang-orang dewasa yang buta huruf di gereja saya, belajar membaca dan menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Luar biasa. Ini mungkin dan pasti luar biasa. Kenapa? Karena bila kita hidup di dalam kuasa firman Allah. Dan untuk menutupi firman Tuhan hari ini, saya mau mengatakan bahwa pertumbuhan gereja merupakan kehendak Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Pertumbuhan gereja merupakan kehendak Tuhan. Dengan kata yang lain, Tuhan rindu kiranya ada pertumbuhan dalam gereja. Itu maksudnya. Gereja yang bertumbuh dikenal melalui kehidupan jemaatnya, yaitu melalui kehidupan mereka, yang mereka hidup di dalam kuasa doa, hidup di dalam kuasa persekutuan, dan hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Dan sekiranya tiada aktiviti-aktiviti seperti ini, maka gereja akan mati. Ianya menjadikan gereja itu mati rohani. Dan bila mati rohani, maka banyaklah masalah yang dihadapi di dalam gereja itu. Dan bagaikan ranting-ranting pada pokok itu yang tidak berbuah, yang bakal dipotong dan dimusnahkan. Demikianlah jemaat yang tidak berbuah ini dalam hal hidup di dalam doa, hidup dalam kuasa persekutuan, dan hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Dan untuk gereja tersebut agar dipulihkan dan bertumbuh seadanya, maka jemaat harus proaktif dalam doa, saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain, dan teguh di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena bagi Allah kita tiada yang mustahil. Oleh sebab itu, hari ini, marilah kita dengan penuh kerendahan hati belajar dari Roh Kudus tentang 3 rahasia yang kita sudah belajar tadi. Karena ini sangat penting. Ianya menyumbangkan pertumbuhan gereja seperti di surat Tesalonika ini. Saya berdoa kiranya Anda semua diberkati lewat daripada perkongsian firman Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.